Saudaraku seiman, melanjutkan bahasan bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka yang ditulis oleh Wahid bin Abdul Salam Bali, dan kita sudah menyelesaikan sampai ke bab ke-18 ya, masalah hubungan seksual di surga. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan tentang adab-adab seksual yang halal selama di dunia sebagai suami istri, tentunya dalam Islam seperti apa itu. Dan kemudian juga sudah kita tutup bagaimana di surga itu akan ada juga hubungan seksual tersebut, hanya saja berbeda. Namanya sama hubungan seksual, tapi kekuatan secara kuantitas dan kualitasnya berbeda. Sebagaimana sudah kita jelaskan hadisnya, seseorang akan diberikan kekuatan 100 orang lelaki di surga nanti, baik cara dari makanan, minuman, juga dari biologisnya. Dan itu alhamdulillah sudah kita rincikan pada pertemuan yang lalu. Dan saya kembali mengulangi lagi teman-teman sekalian, kalau apapun nikmat yang Anda rasakan di dunia ini, dari sesuatu yang Anda sukai, itu adalah miniatur akhirat. Itu adalah miniatur akhirat. Semua apa yang Anda rasakan dari kenikmatan ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan di akhirat. Yang sama hanya secara nama. Apakah makanan, minuman. Anda pernah dengar dalam surah Ar-Rahman disebutkan tentang ada kurma, ada delima, ya. Kemudian dalam surah Al-Waqi'ah ada pisang, ada buah-buahan disebutkan dalam Al-Quran. Namun teman-teman, itu cuma hanya sama dengan dari sisi nama. Tapi secara kuantitas dan kualitas beda sekali, sudah kita jelaskan di babnya sendiri tentang masalah makanan dan buah-buahan serta minuman ahli surga. Alhamdulillah, semoga masih diingat insya Allah. Kemudian juga sama dengan masalah biologis. Semua orang mengetahui kenikmatannya kalau yang sudah menikah tentunya. Dan itu adalah satu kebutuhan. Maka Allah pun mengadakan itu di surga. Nah, juga salah satu fasilitas yang Allah siapkan adanya bidadari-bidadari surga yang sudah kita sebutkan bagaimana ciri mereka yang sangat luar biasa. Allah ciptakan tidak melalui proses biologis seperti kita, dari sperma sama sel telur, kemudian menjadi kumpulan darah, daging, tulang, kemudian sampai menjadi manusia dan keluar bayi, anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa. Tidak, Allah ciptakan sudah langsung dewasa dan siap bertugas. Dan mereka sangat sempurna, memiliki kulit yang sangat putih bersih, mereka memiliki wangi yang sangat luar biasa, sampai kalau seandainya salah satu dari ahli surga atau bidadari menengok ke bumi ini, maka akan tercium wanginya antara langit dan bumi. Dan bagaimana kerudung di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, bagaimana mereka itu tubuhnya indah, ranum dadahnya dan segala macam hal, jelita matanya sudah dijelaskan pada babnya sendiri. Nah, di sini bab ke-19 yang akan kita bahas ini masih ada singgungan masalah bidadari tersebut, yaitu nyanyian mereka. Salah satu yang dilakukan oleh para bidadari di surga ini, para ratu-ratu surga ini, mereka menghibur ahli surga laki-laki dari suami mereka dengan nyanyian, dengan lantunan suara yang sangat indah. Kita dengarkan riwayatnya, hadis nomor 75 dari awal kita belajar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri di surga bernyanyi untuk suami mereka dengan suara yang paling merdu yang belum pernah didengar seorang pun. Di antara isi nyanyiannya adalah, kami wanita yang baik lagi jelita, istri orang-orang mulia, mereka memandang dengan senang. Kami abadi dan tidak akan mati. Kami bisa dipercaya dan tidak akan berkhianat. Kami bermukim dan tidak bepergian. Hadis ini riwayat Tabarani dengan sanad hasan, sebagaimana dinyatakan juga oleh Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya nomor 3011. Hadis ini teman-teman hadis yang mulia, menggambarkan kepada kita, dan ini bocoran yang diberikan kepada kita bagi orang-orang beriman bagaimana keadaan surga nantinya. Sebagaimana memang dulu penyampaian yang sudah kita sampaikan di waktu-waktu yang lalu, ya, itu semuanya adalah bocorannya karena kita memang belum masuk ke surga, tapi kita sudah diberitahukan dan bagaimana indahnya rasanya. Ya, dengan mengetahui saja sudah sangat indah bagaimana kita akan menikmatinya nantinya. Ya, sudah 18 bab kita jelas ya, ini sekarang bab ke-19. Perhatikan hadisnya, kata Nabi SAW, istri-istri di surga bernyanyi untuk suami mereka. Jadi bukan untuk umum, untuk Anda saja, suaminya saja. Tidak ada yang lain. Ya. Dan nyanyian ini bukan nyanyian biasa. Anda pernah dengar suara yang merdu? Suara yang sangat indah. Yang kalau didengar rasanya kita tidak ingin dia berhenti. Karena suaranya sangat indah, sangat merdu. Ya. Intonasinya pas. Maka dipastikan suara mereka indah. Walaupun di dunia suaranya tidak baik, maka Allah akan buat suaranya nanti indah di surga nanti.
Dan keindahannya itu dikatakan yang belum pernah didengar seorang pun. Jadi tidak bisa Anda bayangkan atau samakan dengan seorang penyanyi di dunia. Anda anggap suaranya indah, oh mungkin seperti itu. Enggak. Suara mereka enggak ada apa-apanya di dunia ini. Di akhirat nanti suara yang sangat merdu. Dan yang uniknya, suara ini hanya akan didengar oleh Anda sebagai suaminya. Tidak ada orang lain yang menikmatinya. Begitu luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada ahli surga. Dan ini teman-teman kata kuncinya hanya taat, patuh. Apa yang Allah perintahkan kerjakan. Dan nikmat sekali ibadah itu. Yang wajib dan sunnah. Serta nikmat yang halal. Juga jauh yang haram. Di antara nyanyian mereka. Artinya masih banyak syair yang lain. Tapi ini di antaranya yang kita butuhkan untuk tahu maknanya selama di dunia. Ada yang lain, lantunannya Nabi SAW tidak sebutkan. Ini diwahyukan kepada beliau. Karena yang lainnya itu mungkin sudah kata-kata puji-pujian berhubungan dengan masalah surga dan seterusnya. Karena ini yang disebutkan sini ternyata sesuatu yang mudah sekali dipahami selama orang di dunia. Perhatikan. Potongan pertama lantunan mereka tentang masalah kecantikan mereka. Mereka mengatakan, kami wanita yang baik lagi cerita. Makna baik, baik itu sempurna. Sempurna fisiknya, sempurna paras wajahnya, sempurna rambutnya, sempurna pakaiannya, sempurna seluruh yang yang ada padanya, gitu kan? Baik akhlaknya, baik tutur katanya. Lagi jelita. Mana jelita Anda sudah tahu? Di atas cantik, gitu kan? Kalau orang cantik, Anda mengatakan, ini orang wanita cantik. Mungkin bisa dikatakan dia cantik, ya. Oleh sebagian orang mengatakan tidak. Tapi kalau orang bilang jelita, umumnya itu standar. Semua orang sepakat mengatakan orang ini punya kelebihan. Dinamakan jelita. Matanya jelita, indah, besar, bulu matanya lebat, gitu kan. Alisnya tebal. Jadi sejalan dengan keindahan paras wajah yang Allah berikan. Ini potongan pertama mereka menyebut cirinya. Dan ini Allah yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada kita tentang ciri ini. Sampai pernah ada seseorang ya, yang saya percaya di Madinah bercerita gitu. Dia pernah kumpul dengan beberapa orang. Kemudian menceritakan tentang kisah para mujahidin zaman dulu. Bagaimana mereka pada saat mau berjihad. Mereka membaca tentang bab-bab surga. Dan mereka banyak fokus masalah bidadari. Kenapa bidadari? Mereka fokus ke bidadari. Bidadari mata jelita, kulitnya putih, badannya wangi, dan seterusnya. Maka ada seseorang yang sempat menyapa mengatakan, kenapa kalian baca ini? Nanti kalian tidak ikhlas berjihad. Maka jawaban seseorang yang sedang menyampaikan hadis-hadis ini kepada para mujahidin sebagai motivasi kepada mereka. Bagaimana kami tidak membahasnya? Sementara Allah telah menyampaikan ke lisan orang paling dipercaya Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada kami. Dan ini sebagai motivasinya. Ternyata kita tinggalkan dunia ini. Wanita kita tinggalkan. Apakah istri atau wanita yang mungkin diharapkan untuk dinikahi. Secantik apapun. Karena memang ada wanita jelita yang ada di sana di surga. Dan itu karena janji Allah SWT. Itu memotivasi kita. Ya. Maka tidak ada salahnya membaca seperti ini. Dan menjadi motivasi yang sangat besar bagi mereka. Untuk berjihad. Dan kita memang melihat Allah sangat bijaksana teman-teman. Subhanallah. Allah membahas tentang bidadari di surga. Sebenarnya lebih fokus kepada kaum laki-laki. Karena laki-laki ini umumnya kalau dibahas tentang wanita, mereka tertarik. Seperti contoh misal, Anda kalau punya anak laki-laki, coba kalau Anda mau dia selesai kuliah atau menyelesaikan satu tugas. Ya, misal sekolah lah, paling umumnya sekolah misalnya atau kuliah. Anda mengatakan, kalau selesai nak, ayah atau ibu akan nikahkan kamu. Dia akan semangat. Fitrahnya begitu. Kalau ini tidak ada dalam fitrah laki-laki, maka mungkin tidak semua laki-laki mau bekerja, banting tulang untuk memberikan ke istrinya makanan. Walaupun karena istrinya masih kurang melayani dia. Misal contoh. Ya. Karena memang ada Allah berikan jiwa itu. Rasa sayang dan suka pada kaum wanita. Allah katakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Telah dihiasi dalam jiwa laki-laki itu rasa suka dan syahwat. Ada keinginan untuk berinteraksi dengan kaum wanita. Kenapa Allah nggak bilang Allah menghiasi juga dalam jiwa wanita syahwat dan cinta kepada laki-laki? Kenapa Allah nggak bilang? Karena memang bukan itu target utamanya wanita. Bukan itu yang menjadi kecenderungan jiwa mereka. Tapi laki-laki punya kecenderungan itu. Ya. Kapan istrinya tuh
baik, santun. Dia nyaman dengan orang tersebut walaupun dia tinggal di tempat yang biasa. Walaupun dia harus ikut istrinya tinggal di mana. Dia merasa nyaman, pendampingnya. Istrinya menjadi pakaian bagi dia. Makanya Allah gambarkan bidadari di surga untuk kaum laki-laki. Karena mereka itu disuruh berjihad, nggak gampang. Menghadapi musuh, ditebas lehernya, dipotong tangannya, bisa dibakar, dicincang, segala macam. Tapi ada motivasi yang besar yang membuat mereka mau melakukan itu. Gitu kan? Sebagaimana juga kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang pakaian sutra, gelang, perhiasan, emas, ya, baju-baju yang Anda pernah dengar yang ada, kalau ahli surga mau pakai baju ada buah seperti delima, kemudian mendekat sama dia lalu terbuka ada 70 gaun. Ini kalau kaum laki-laki ada motivasinya, tapi beda, bukan seperti bidadari. Ini lebih cenderung kepada kaum wanita. Karena wanita kalau pakaian, perhiasan, dia termotivasi kan gitu. Allah Maha Adil, memberikan masing-masing motivasi atau motivator agar mereka terdorong untuk mengejar surga itu. Ya. Jadi memang untuk kaum laki-laki memang disampaikan masalah ini. Karena bagi perempuan, apa yang dia bisa bayangkan dengan bidadari di surga? Dia tidak interaksi apa-apa kecuali mungkin cuma melayani dia saja. Gitu kan? Seperti itu. Jadi ini cara memahami yang bijak. Tapi kalau pada saat dibahas tentang baju dari sundusin wa istabrak, sutra yang lembut dan sutra yang tebal. Kemudian gelang-gelang, asawira min dhahabin wa fidda wal fidda. Asawira min fiddatin, ya. Atau asawira min dhahabin wa fidda dalam Al-Quran dikatakan, dan dari dengan gelang-gelang dari emas dan perak. Itu kalau kaum wanita mendengarkan, mereka lebih cenderung, oh, ternyata ada ini yang dijanjikan. Memang jiwa mereka cenderung pada pakaian, pada perhiasan, pada taman-taman, dan seterusnya. Ya. Kemudian dikatakan di potongan yang kedua, istri orang-orang mulia. Ahli surga semuanya mulia. Kemudian mereka kenapa? Karena mereka patuh kepada Allah. Dan demi Allah teman-teman, tidak ada kemuliaan kecuali dengan kepatuhan kepada Allah. Selain daripada ini, tidak usah cari kemuliaan. Kemuliaan hanya ada di situ saja. Mereka memandang dengan senang. Kenapa dengan senang? Karena Allah ciptakan bidadari memang untuk bersenang-senang. Sudah begitu memang bahasanya. Diberikan dia cantik, diberikan dia putih, diberikan sampai, kita masih ingat pernah bahas, sampai pipinya itu suaminya bisa bercermin karena indahnya, mulusnya, bersihnya. Ya, seperti itu. Dan ini memang harus menjadi sebuah motivasi yang sangat besar. Karena banyak juga kaum laki-laki yang akhirnya menjual agamanya, menjual imannya. Enggak sholat di masjid, ya. Enggak bakti sama orang tua, ya. Enggak sholat di masjid, enggak bakti sama orang tua, enggak bersedekah karena istrinya. Enggak usah. Allah ingatkan di surga ada bidadari loh, itu yang sudah menunggu kamu, lakukan ini ketaatan, jangan kena wanita. Ya. Makanya ada di antara sahabat itu, kalau sudah dia mau sedekah istrinya ngomong, maka dia mengatakan, ketahuilah, aku akan melakukan untuk meraih bidadari di surga yang lebih cantik daripada kamu. Karena istri melarang dia untuk berbuat ibadah. Seperti itu. Lalu mereka mengatakan, kami abadi, gak akan mati, gak akan tua. Dikatakan kami abadi dan tidak akan mati. Istri di dunia bisa mati. Di akhirat tidak ada kematian bagi bidadari. Mereka akan abadi dengan kecantikannya, dengan pelayanannya, dengan kesantunannya, dengan keramahannya. Nah, ini hanya tunggu ajal datang, akhi. Sabar sebentar. Begitu ajal datang, kita akan dapatkan semua apa yang Allah janjikan. Dan demi Allah benar. Anda akan buktikan apa yang kami bacakan ini dan kami bahasakan. Ini adalah demi Allah benar. Sebagaimana Anda bisa menikmati biologis dengan istri, Anda akan nikmati juga dengan bidadari. Sebagaimana Anda melihat di dunia ada wanita cantik, di sana akan ada wanita yang beribu-ribu jutaan kali lebih cantik daripada wanita tercantik di dunia ini. Lalu dikatakan, kami bisa dipercaya dan tidak akan berkhianat. Ini kan salah satu ciri wanita yang menyakitkan di dunia kalau mereka dusta, pendusta dan berkhianat, selingkuh. Nah, ini akan merusak hubungan baik sama suaminya. Kan begitu. Ya. Kami bermukim dan tidak bepergian. Istri yang baik adalah tidak banyak safar. Mereka di rumah. Ya. Mereka melayani suaminya, ngurus anaknya, ngurus rumahnya. Bagaimana bahagianya seorang laki-laki pada saat pulang ke rumah dapati istrinya sudah wangi, sudah bersih. Begitulah keadaan bidadari. Setiap saat cuma nunggu suaminya saja. Ini di antara isi nyanyian tersebut.
Kemudian hadis selanjutnya, hadis nomor 76, berbunyi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yadkhulul jannata illa wa yajlisu 'inda ra'sihi wa 'inda rijlaihi thintani min al-huril 'ain yuganniyanihi bi ahsani sauti sami'ahu al-insu wal jin wa laysa bimizmari syaitan walakin bitahmidi lillahi wa taqdisi." Tidaklah seorang hamba masuk surga kecuali dua bidadari duduk di dekat kepalanya. Sambil dia santai, bidadari itu berdiri atau duduk di dekat kepalanya. Jadi kalau bidadari duduk berarti dia berbaring kan gitu ya orang ini. Dan kakinya ya, ada di atas kepala satu, di kaki satu. Sambil bernyanyi untuknya, menghibur dia. Dengan suara yang paling merdu yang pernah didengar manusia dan jin. Bukan dengan seruling-seruling syaitan, tetapi dengan pujian pada Allah dan mensucikannya. Hadits ini diriwayatkan Tabarani sama dengan sanad hasan. Juga disebutkan oleh Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya, masih nomor yang sama ya. Hadits ini teman-teman sama tadi menguatkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bidadari, dan ini sejalan dengan hadits yang sebelumnya tentang bidadari di surga, bahwasanya setiap ahli surga akan memiliki dua pasangan dari bidadari. Ini bisa bermakna atau hubungan dengan hadits ini. Yang satu duduk di bagian kepala, yang satu duduk di bagian kaki lalu menghiburnya. Artinya dia lihat ke atas ada istrinya bidadari, dia lihat ke kaki ada istri bidadari dan menghiburnya, melantunkan suara-suara yang baik. Tapi di sini diingatkan nyanyian tersebut bukan dengan seruling-seruling syaitan. Maknanya bukan dengan lantunan seperti syaitan ya. Pemusik-pemusik atau penyanyi yang seperti sekarang ya. Mereka ini khusus untuk suaminya saja, dan semua berisikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah karena Allah jadikan mereka sebagai pendamping orang saleh ini. Mereka bersyukur kepada Allah karena Allah ciptakan untuk bisa melayani ya, untuk patuh kepada Allah dan seterusnya. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab kita ini, hadis nomor 77, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bidadari bernyanyi di surga dengan senandun, kami bidadari yang sangat cantik, yang dipingit untuk suami yang mulia. Dan dari Sahihul Jami' punya Syekh Albani, jadi 2 halaman 58 dan nomor hadisnya 1598. Ya. Hadis ini juga termasuk sama melengkapkan tadi, cuma di sini ditambah. Kalau tadi nyanyian yang pertama jelita, di sini dikatakan sangat cantik. Jadi bukan cuma cantik biasa ya, yang luar biasa gitu. Yang luar biasa. Baik, ini yang tadi saya singgung ya, kalau membahas tentang motivasi untuk laki-laki, adanya bidadari. Sekarang kita masuk ke bab ke-20. Motivasi untuk kaum wanita. Walaupun laki-laki juga bisa, tapi tidak sekuat motivasi sebagai wanita, sebagaimana tadi kalau laki-laki bidadari. Yaitu tentang perhiasan ahli surga. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Al-Hajj ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Wanita siapa teman-teman yang tidak senang kalau diberikan hadiah emas, hadiah mutiara? Mereka mungkin senang dengan diberikan perhiasan seperti itu. Dan itu sudah normal, itu alami gitu kan. Tentu kita tidak bicara kalau suaminya tidak suka perhiasan untuk dia pakai. Mungkin suaminya lebih suka dia alami misalnya. Mungkin. Tapi umumnya perhiasan itu disukai oleh kaum wanita. Makanya kan orang jual gelang, jual kalung, jual cincin kan untuk wanita umumnya. Sedikit untuk laki-laki, persentasenya sangat kecil gitu. Ya, kebanyakan memang untuk wanita. Maka seperti itu. Dan pakaian mereka dari sutra. Pakaian mereka dari sutra. Umumnya laki-laki fitrahnya pakaian, perhiasan bukan sesuatu yang menjadi target utama bagi dia. Yang penting dia sudah bisa pakai, dia sudah rapi, selesai. Kan seperti itu. Walaupun ini sekali lagi tetap kita butuhkan di surga karena ini fasilitas surga. Tapi motivator utama terjadi pada kaum wanita di sini. Itu juga disebutkan dalam surah Al-Insan ayat 21. Ini sudah pernah kita baca sebenarnya teman-teman sekalian ya. Nah. Dulu kita pernah bacakan lengkap kalau anda masih ingat surah Al-Insan ya, lengkap semuanya. Tapi karena ini terlintas lagi kita coba buka dan penerbit tidak menulis ya ayat Al-Qur'annya, maka kita coba lihat ya. Surah Al-Insan surah nomor 76 ayatnya 21.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Artinya mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, ya. Dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Artinya di sini sutra yang halus dan tebal, karena di surga tidak ada musim dingin, tidak ada musim panas, maka dia bisa dipakai, cuacanya itu bisa pakai semuanya. Pakaian musim dingin atau pakaian musim panas sama. Mereka bisa tetap memakainya. Seperti itu yang dimaksudkan. Kita masuk kepada hadis yang merincikan tentang masalah perhiasan di surga ini. Hadis nomor 78 dari awal kita belajar. Berbunyi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW. "Lau kana adna ahli jannati hilyatan udilat bihilyati ahli dunya jami'a. Lakana ma yuhallihi Allahu bihi fil akhirati afdalu min hilyati ahli dunya jami'a." Seandainya perhiasan ahli surga yang paling rendah, perhiasan yang paling sederhana. Anda pasti kalau yang tahu punya perhiasan tahu masalah ini. Artinya Anda punya perhiasan di dunia banyak. Ada pasti yang paling mahal, ada yang paling sederhana. Yang paling sederhana di dunia. Anda mungkin tidak sering pakai, cuma yang penting cuma karena koleksi atau suka saja modelnya atau warnanya. Nah ini dikatakan perhiasan ahli surga yang paling rendah. Kalau dibandingkan dengan perhiasan penduduk bumi seluruhnya, digabung semua yang paling mahal pun semua digabung, niscaya apa yang diperhiaskan oleh Allah di akhirat itu lebih baik dibandingkan perhiasan penduduk bumi seluruhnya. Lalu teman-teman, apa yang membuat Anda ragu mengerjakan ibadah? Kenapa masih bakhil untuk sedekah? Kenapa masih tidak mau sholat malam? Kenapa tidak mau sholat duha? Kenapa tidak mau hadiri majelis ilmu? Kenapa nggak bakti sama orang tua? Kenapa nggak silaturahim keluarga? Kenapa nggak jenguk orang sakit? Kenapa nggak hijrah menjadi orang yang baik, saleh dan saleh? Kenapa? Apa masalahnya? Sementara di dunia orang beriman bahagia. Mereka boleh makan sepuasnya. Mereka boleh minum, mereka boleh berpakaian, mereka boleh bergaul, mereka boleh bekerja. Kejar prestasi dunia. Hanya saja ya, dibatasi dengan 5 huruf halal. Dan juga itu yang boleh dinikmati. Dan dia jauhi 5 huruf yang lain haram. Tapi yang haram sedikit. Setelah itu di akhirat mereka dapat balasan lebih berlipat ganda daripada dunia. Lalu kenapa tidak mau jadi orang yang baik? Hadis selanjutnya dan hadis-hadis terakhir dalam bab ini. Kita cuma ada 2 buah hadis. Hadis nomor 79 dari awal kita belajar. Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hal-hal yang dianugerahkan kepada syahid atau orang yang gugur di medan perang. Diletakkan di atas kepalanya mahkota kebesaran yang permata yakutnya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya. Kedua buah hadis ini, hadis tadi nomor 78 diriwayatkan Tabarani dalam Awsat dengan sanad hasan, dan Al-Hafidh Al-Iraqi juga menyebutkan dalam Takhrijul Ihya nomor 3004. Sementara hadis yang baru kita bacakan ini, kalau semua ahli surga akan pakai mahkota dan akan dipenuhi dengan permata-permata. Satu permatanya, ini orang yang mati syahid ya. Satu permatanya, ya, mahkota permata yakutnya itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Satu saja. Sementara permatanya banyak. Jadi bagaimana indahnya itu. Ya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Demikian pula teman-teman di surga kita memiliki sapu tangan. Kita lihat di bab nomor 21, sapu tangan ahli surga. Ini cuma sebuah riwayat ini ya. Jadi bukan untuk membersihkan ingus, keringat dan segala, tidak ada. Sapu tangan ini hanya untuk keindahan, menikmatinya gitu. Model saja. Ya. Hadis nomor 80, dan ini sebuah hadis dalam bab ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW pernah diberikan hadiah berupa sepasang jubah yang terbuat dari sutra tipis. Melihat hal itu orang-orang mengagumi keindahannya, lalu beliau bersabda, sungguh sapu tangan Sa'ad bin Mu'ad di surga lebih baik daripada ini. Hadis riwayat Bukhari nomor di jilid 6 halaman 319 dan Muslim jilid 16 halaman 23. Ya. Jadi ini punya keutamaan sendiri. Cuma ingin saya titik beratkan. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mulia. Salah satu pemimpin suku Khazraj di Madinah. Salah satu pemimpin orang Ansar di Madinah. Ya, karena Ansar itu terdiri dari 2 suku, Aus dan Khazraj. Ini salah satu pemimpin Khazraj. Dan dialah yang termasuk orang yang dicintai oleh Nabi SAW dan mati syahid di perang Ahzab pada saat kena salah satu panah. Walaupun dia meninggal
setelah peperangan, setelah perang Ahzab, Nabi SAW mengepung Bani Quraidah dan menghukum mati kaum laki-laki mereka. Nah itu di tangan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Saat inilah yang kata Nabi SAW pada saat meninggal, Allah mengutus Jibril dan mengatakan arsy Allah goncang dengan meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini orang yang luar biasa. Semoga Allah mengaruniakan kita seperti dikaruniakan kepada orang yang mulia ini. Orang yang sangat tegas dengan kebenaran dan meninggal mati syahid. Ya. Dan semoga Allah menjadikan kita bisa mengamalkan amal yang beliau pernah kerjakan dan juga itu juga dengan amal-amal orang-orang saleh dari kalangan sahabat ridwanullahi alaihim dan tabi'in rahimahumullah semuanya. Sa'ad bin Mu'adz mati syahid, ya, kena lukanya yang tidak jelas, sebuah panah yang tersasarkan dari musuh, tidak jelas apa yang melemparkannya lalu membuatnya mati gara-gara itu. Nah pada saat dia meninggal, kata Nabi SAW, arsy Allah goncang. Dalam riwayat lain, kalau seandainya ada orang yang bisa selamat dari himpitan dinding kuburan, maka pasti itu adalah Sa'ad. Ini karena luar biasa ibadahnya kepada Allah SWT. Yang jelas, Nabi SAW memberikan gambaran pada saat itu, ya, untuk mengangkat derajat, ya, dan nama harumnya, mengharumkan nama Sa'ad di depan para sahabat. Ini perintah Allah SWT, juga sekaligus menyampaikan tentang bagaimana sapu tangannya ahli surga. Kata Nabi SAW setelah dihadiahkan sebuah sutra yang halus, yang mahal. Bagaimana sih kalau seorang pemimpin, biasanya kita kan malu kalau tidak berikan yang terbaik. Ada seorang kasih yang terbaik buat Nabi SAW. Kemudian orang semua kagum melihat sutra ini mahal sekali, bagus gitu. Lembut, sempurna jahitannya. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah sapu tangannya sapu tangannya saja yang biasa. Sapu tangan gak dijadikan sebagai sebuah penampilan utama gitu. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya.